Baik. Ya, silakan Pak Moreno. 1 menit ya Pak Moreno ya. Gimana pimpinan? 1,5 menit. 1,5 menit, oke. Ya. Dengan secepat mungkin. Telat mengejar waktu untuk Pertamina dan juga dunia BBM khususnya di Indonesia dan juga trust kita kepada dunia internasional. Saya langsung aja karena tadi sudah diwakili sama teman-teman semuanya yang terhormat, khususnya kepada Pertamina. Pertamina ini dari dulu saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina, pimpinan. Saya tahu betul kualitasnya seperti apa dari mulai olinya sampai dengan BBM-nya. Itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu. 97 dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui. Nah, ini harus ada penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang detail, bagaimana yang disebut pengoplosan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Saya sampai tahun 2004 dan seterusnya itu pernah tidak memakai produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa pun terdapat misfire. Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja gitu. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patra Niaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Harus dijaga itu Pak. Nah, bayangkan, saya nggak perlu sebut mereknya. Dunia luar itu melalui minyaknya mereka tahu, oh sebut ini, itu Saudi, sebut ini, oh itu Itali, sebut ini, oh itu Indonesia. Nah ini harus dijaga. Nah tugasnya bapak-bapak ibu semuanya di sini adalah selain menjaga itu harus berbenah di sini. Harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina. Pertamina lagi mau take off sekarang, ini sama aja mau merusak pemerintahan yang sekarang. Saya tidak rela. Kalau memang seperti ini, saya tidak rela pimpinan. Nah saya ingin menyampaikan bahwa tolong dijelaskan. Karena ini bicara teknis ya, ini bicara teknis dari AKR dan juga Vivo terkait import itu seperti apa sih pada saat datang ke Indonesia itu yang RON 90 dan juga RON 92 itu bagaimana pencampurannya, bukan pencampuran antara RON 90 dan 92 itu seperti apa teknisnya agar masyarakat juga tahu dan masyarakat itu tahu bahwa kalau seandainya terjadi sesuatu itu bukan di seluruh Indonesia. Ya, dan kalau memang ini kita semangatnya untuk menjaga untuk supply di hilirisasi ini khususnya di retail, Patra saya sudah ingatkan ini persiapan dari Idul Fitri, tolong betul, pas banget lagi kejadian ini, tolong betul dicek dari setiap SPBU selain juga BBM dan juga ketersediaan EV. Tadi sempat disampaikan oleh ketua, mungkin penjualan mobil terus meningkat, kualitas juga terus dijaga. Ini PR ya. Jadi mobil itu sekarang yang berkeliaran bukan hanya BBM, tapi juga EV. Suplai pasokan listrik di setiap SPBU harus dijaga. Karena jangan sampai mobil yang satunya itu dapat suplai listrik yaitu bagus, tapi turunannya lagi listriknya lagi turun, mobil yang berikutnya dapatnya itu nggak bagus, itu pengaruh juga. Jadi pimpinan saya cuma waktunya 1,5 menit, saya semepet mungkin, se-efisien mungkin. Intinya saya tidak terima label Pertamina itu tercoreng, saya yakin ini oknum dan ini harus diluruskan. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Moreno. Pak Moreno ini pembalap kan. Kalau satu lagi Pak Udin tuh pembalap juga, pemuda berbadan gelap. Ya. Kalau Pak Moreno ini pembalap beneran, Bu. Dan dulu sponsornya Pertamina ya. Berarti ada pesan sponsor. Ya, selanjutnya dari meja pimpinan ada Pak Ketua mau menyampaikan sedikit
tambahan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Bapak dan Ibu sekalian, jadi baik dari Pertamina, dari AKR, dari Shell, kemudian BP, dan juga Exxon, terkait dengan topik kita pada hari ini sebetulnya yang perlu kita garis bawahi, baik itu dari penjelasan Pak Bambang Haryadi ya, dan juga penyampaian kawan-kawan. Ini yang hadir ini kan adalah para pelaku penyedia BBM non subsidi. Apa yang terjadi di dalam proses penyaluran BBM non subsidi ini tidak bisa hanya dipandang sebagai bagian daripada proses bisnis biasa, seperti Bapak jualan biasa. Karena barang ini tetap barang yang diperlukan oleh publik, walaupun ini bukan barang subsidi. Nah, jadi terkait kelancaran daripada penyediaan barang BBM non subsidi pun kami anggap ini merupakan bagian daripada pelayanan kepada publik. Nah, sehingga Komisi 12 merasa penting dan perlu untuk bagaimana kita membahas ini dengan Bapak dan Ibu sekalian yang mewakili perusahaan-perusahaan yang juga mendistribusikan bahan bakar non-subsidi ini. Nah, Bapak sekalian, yang harus kita garis bawahi lagi, seperti penyampaian dari semua rekan-rekan, kita ini harus menjaga kepercayaan publik. Nah itu, menjaga kepercayaan publik. Kemudian terkait dengan isu-isu yang beredar terkait persoalan hukum yang sedang terjadi, yang kita lihat terkait dengan berita-berita bahwa ada pengoplosan dan sebagainya, memang saya pikir ini perlu kita perjelas semua, bahwa sebetulnya ya bagaimana di dalam proses pengadaan dan memastikan standarisasi produk, ini penting untuk disampaikan. Saya menyampaikan satu statement bahwa kami percaya kepada Pertamina, kepada Patraniaga di dalam menyalurkan Pertamax. Kita juga tidak ingin bahwa Pertamax ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaannya menjadi menurun. Karena kami dengar tadi di luar penjualan Pertamax agak menurun nih Pak. Betul? 1 hari Pak, setelah itu rata-rata masih sama. Tetapi ada respon. Nah ini yang saya pikir penting untuk kita sampaikan kebersamaan ini. Ini Bapak-Bapak dan Ibu silakan melakukan proses bisnisnya seperti biasa. Toh barang yang dijual adalah barang yang memiliki standarisasi yang sama. RON 92 ya kan, RON 95. Lalu kemudian ada Vivo menjual RON 90 yang sebetulnya sama dengan Pertalite. Tetapi harganya adalah harga ekonomi. Artinya harga pasar kan seperti itu. Nah untuk itu lewat kesempatan yang baik ini kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita semua bersepakat bahwa kita harus menjaga kualitas, kepercayaan publik itu penting, dan kemudian persoalan ketersediaan barang juga merupakan hal yang penting juga untuk kita jaga bersama. Dalam waktu dekat kita akan masuk bulan Ramadan dan setelah itu akan mudik. Nah mudik ini tentu tingkat konsumsi BBM ini meningkat. Nah, pada kesempatan ini kan kita juga tidak setiap kali bisa mengundang Bapak dan Ibu sekalian hadir di Komisi 12. Tentu kami ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini tolong kepada semua para distribusi BBM non subsidi ini bahwa di dalam mudik nanti ini tolong persiapannya. Kami mendengar misalkan kalau dari Pertamina antara 18 sampai 21 hari stok BBM secara umum ya. Kemudian juga tadi saya mendengar secara umum rata-rata antara yang lain, baik itu AKR, kemudian Exxon atau mungkin Shell atau mungkin BP, itu rata-rata antara 40 sampai 60 hari lah, tergantung produk-produknya. Kalau mendengar ini kan harusnya kita ada satu kepercayaan bahwa tidak ada masalah. Barangnya sudah ada di Indonesia kan? Bukan baru mau diimpor kan? Nah kalau barangnya sudah di Indonesia berarti tolong diwaspadai tentang proses distribusinya nanti. Ya dari Bapak punya depot, Bapak dan Ibu punya depot ke lokasi stasiun pengisian bahan bakarnya. Nah saya pikir demikian, kami menyampaikan dukungan kepada Pertamina, Pertamax. Saya ini pengguna, ya pengguna.
sampai hari ini mobil saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Kadang-kadang pas kita ngisi di Shell, kadang-kadang kita ngisi di AKR, di Vivo-nya saya lewat aja Pak, karena kebetulan tidak terlalu banyak Bapak punya outlet ya, seperti itu. Karena kalau rute dari rumah menuju ke sini nih yang lewatnya beberapa itu yang saya sampaikan. Saya kan dari arah Jakarta Barat gitu. Saya pikir demikian pimpinan. Kami pikir bahwa rapat kita hari ini penting untuk penyampaian kepada publik tentang bahwa semua berkomitmen terhadap kualitas produk, semua berkomitmen terhadap supply pasokan, dan terutama kepada Pertamina kami yakin bahwa Pertamax adalah produk yang baik dan bagus, sama seperti produk-produk yang lainnya. Terima kasih. 7 kali 7 sama dengan 49, setuju nggak setuju, pokoknya sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.